Perkenalkan, nama saya Nurfeni Liati Lewi dari SD Program Studi PGSD. Saya akan menceritakan kisah legenda Muhret Kalimantan Utara, Monumen Telur Pecah. Dahulu kala, ada seorang lelaki gagah yang bernama Kuanyi. Ia merupakan pemimpin suku Dayak Kayan. Ia sosok ternama yang sangat dihormati dan disegani oleh segenap anggota sukunya. Mereka hidup di tepi Sungai Payan. Mereka hidup damai dan tidak kekurangan. Daerah hunian mereka pun subur. Hutan-hutan di sekitar kediaman mereka banyak dihuni oleh hewan-hewan buruan, dan aneka ikan juga melimpah jumlahnya di Sungai Payan. Kuanyi dan istrinya hidup berkecukupan, tetapi ada satu keinginan yang sangat ia inginkan, yaitu memiliki anak. Meski telah tua usianya, tapi ia tidak pernah berputus asa berdoa memohon kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak. Pada suatu hari, Kuanyi pergi berburu. Seperti biasa, ia membawa seekor anjing kesayangannya yang ikut serta bersama dengan dia. Namun hari itu merupakan hari yang sial bagi dia, karena ia tidak menemukan atau mendapatkan seekor hewan pun. Entah kenapa, padahal di hutan itu banyak hewan-hewan buruan di sana. Hingga sore pun ia tidak dapatkan seekor pun hewan buruan. Di tengah keheranannya, ia tiba-tiba mendengar suara gonggongan anjingnya. Ia menyampiri anjingnya itu, kemudian ia merasa terheran. Ternyata apa sih yang digonggong oleh anjingnya? Setelah ia menghampiri anjingnya, ia bersiap melepaskan senjatanya. Ia melihat anjingnya menyalak pada sesuatu rumpun bambu betung. Kuanyi langsung siaga. Ia perlahan mendekati itu. Namun bukan hewan buruan yang ia lihatkan, melainkan sebilah bambu dan sebutir telur. Pikirnya, telur apa ini? Setelah melihat lagi, ia tidak menemukan seorang pun di sana. Lalu ia berpikir lagi, siapa sih yang meletakkan telur di sini? Tanpa berpikir lama, ia kemudian pulang membawa sebilah bambu dan sebutir telur itu kembali ke rumahnya. Kemudian istrinya bertanya kepada Kuanyi, "Apa yang engkau bawa, suamiku?" Kuanyi langsung memberikan sebilah bambu dan sebutir telur itu. "Hanya ini yang kudapatkan hari ini. Aku sama sekali tidak melihat atau mendapat seekor buruan pun di hutan." Kemudian istrinya membawa sebilah bambu dan sebutir itu ke dapur. Malam hari, hujan sangat deras. Kilat dan petir pun menggelegar berulang-ulang kali. Angin kencang bertiup, sehingga rumahnya berderak-derak terkena tiupan angin. Kuanyi dan istrinya tertidur lelap. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara tangisan bayi. Tiba-tiba mereka terbangun, sempat berpandang-pandangan dengan merasa keheranan. Mereka heran karena mendengar suara bayi itu dari dapur. Kemudian istrinya bertanya, "Dari mana suara tangisan ini?" Kemudian Kuanyi hanya mengangkat bahunya dengan terheran. Kuanyi dan istri bergegas menuju ke dapur. Mereka sangat terkejut melihat ada dua bayi di dapur. Bayi lelaki ternyata berasal dari bilah bambu betung dan bayi perempuan dari telur betung. Permohonan Kuanyi dan istrinya akhirnya diperkabulkan oleh Tuhan. Kini Kuanyi dan istrinya dikaruniai anak. Bukan hanya seorang, tapi sepasang anak. Kuanyi memberi nama Jawiru pada Laikil, dan pada perempuan itu dia beri nama Lemlaisuri.
Kuanyi dan istrinya merawat dan mengasuh Jawiru dan Lemlaisuri dengan baik. Keduanya mencurahkan cinta dan kasih sayang mereka untuk kedua anaknya itu. Keduanya juga dilatih keterampilan ketawa ketika Jawiru dan Lemlaisuri semakin besar. Jawiru tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan perkasa. Ia pintar dan terampil dalam berburu. Berbagai keterampilan yang lain pun ia menguasainya. Sementara Lemlaisuri tumbuh menjadi gadis yang cantik, dan berkat didikan ibunya, ia terampil dalam menguasai keterampilan wanita. Setelah keduanya dewasa, Jawiru dan Lemlaisuri dinikahkan oleh Kuanyi. Waktu pun terus berjalan. Kuanyi pun semakin tua. Ia sudah merasa sudah waktunya untuk mundur dari jabatannya sebagai pemimpin suku. Ia lalu mengangkat Jawiru sebagai penggantinya. Segenap anggota suku Dayakayan pun menyambut dengan penuh gembira. Mereka senang dipimpin oleh Jawiru yang gagah, berani, dan terampil. Jawiru memimpin dengan baik, adil, dan bijaksana. Suku Dayakayan menjadi suku yang besar yang terpandang, suku yang disegani kawan dan ditakuti lawan. Wilayah kekuasaan suku Dayakayan pun terus meluas. Mereka menjadi suku yang kuat dan keluarga hidup berkecukupan, tetapi ekonomi mereka tetap tertata dengan baik. Anak keturunan Jawiru pun kemudian mendirikan kerajaan Kesultanan Bulungan. Nama kerajaan itu berasal dari kata Bulu Tengon yang berarti bambu betulan. Asal-usul kerajaan itu di kemudian hari diabadikan dalam wujud monumen telur pecah. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.